Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Pada hari Minggu biasa ke-31 ini, gereja merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus berkata kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan keras. Bukan karena pengajaran mereka, melainkan karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Di sini Yesus dengan jelas membedakan antara perkataan dan pekerjaan kaum Farisi dan ahli kitab. Yesus menghormati kuasa mengajar mereka, tetapi juga dengan tajam mengkritik perbuatan mereka. Di sini penginjil Matius mau menegaskan kejujuran dalam hidup beriman. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mencela sikap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyimpang dari semangat keagamaan orang Israel. Yesus peringatkan orang banyak dan para muridnya agar di satu pihak mentaati para pemimpin agama sejauh mereka adalah saksi yang resmi dan berwenang dari tradisi Musa. Di lain pihak, kemunafikan, kurangnya cinta kasih, sikap suka pamer, dan sikap bermewah-mewah mereka janganlah ditiru. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan untuk kita melalui Injil hari ini? Setiap orang bisa menjadi pelayan. Semoga kita memiliki hati sebagai seorang pelayan atau hamba. Hendaknya kita tidak menuntut hormat dan pujian belaka. Para murid Yesus tidak dianjurkan menuntut gelar, melainkan menjalin hubungan persaudaraan sebagai anggota keluarga Allah. Mereka memiliki Bapa yang sama, yakni Allah, dan Guru yang sama, yakni Kristus. Sedangkan di antara mereka adalah saudara. Para pemimpin jemaat disadarkan bahwa mereka adalah pelayan sesama dalam iman, yang bersama saudaranya mau menjadi milik Kristus. Hidup beriman adalah perjuangan. Maka yang penting adalah bagaimana iman itu dihayati. Yesus sendiri dalam Injil menegaskan agar orang beriman berani memperhatikan ajaran para ahli Taurat dan kaum Farisi, tetapi terutama melakukan apa yang menjadi keyakinan iman mereka.
Orang sering mudah menasihati atau mengajar, tetapi sulit menjalankan sendiri. Dalam hal hidup beriman, pengetahuan maupun pelaksanaannya menjadi penting. Semoga kita makin bertumbuh dan berbuah dalam iman, dalam kasih kepada Allah dan sesama. Melalui perbuatan kita, orang lain dapat merasakan kasih Kristus. Bukan untuk menuai pujian atas kehebatan kita, melainkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah yang layak ditinggikan. Dengan demikian, kita akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Shalom.